Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Pada video kali ini kita akan membahas komunikasi verbal dan nonverbal dan seberapa penting komunikasi verbal dan nonverbal ini dalam sebuah komunikasi. Sebelumnya kita review dulu ke materi minggu lalu, yaitu pengertian atau prinsip komunikasi ini. Komunikasi ialah proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan sama persis apa yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan. Jadi tidak adanya penambahan atau pengurangan kata yang terjadi di dalam komunikasi tersebut. Untuk Anda ketahui saja bahwa komunikasi tidak bisa dilakukan hanya dengan kata-kata, tetapi komunikasi adalah suatu kesatuan yang utuh antara bahasa verbal dan nonverbal. Dan tidak berkomunikasi seperti layaknya robot, yaitu hanya dengan menggunakan kata-kata tanpa menggerakkan tubuh atau body language-nya. Jadi kita bahas pada bagian pertama, yaitu apa itu komunikasi verbal. Kata dasarnya yaitu verb, yaitu kata. Jadi penyampaian informasi dengan menggunakan kata atau dengan rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki satu makna. Selanjutnya kita harus mengenali unsur-unsur penting yang terdapat di dalam bahasa verbal. Unsur-unsur pentingnya ada dua. Yang pertama yaitu bahasa. Tentu saja bahasa menjadi unsur penting dalam penggunaan bahasa verbal. Dan yang kedua yaitu kata. Kata ini yaitu lambang yang melukiskan kejadian dengan menggunakan kata lisan tertulis maupun elektronik, seperti pesan atau message ataupun WA. Seperti contohnya dengan kita memberitahukan bahwa ada kebakaran di suatu tempat gitu. Sekarang kita hanya menggunakan satu kata, yaitu ada kebakaran. Tidak lagi kita menggunakan kata kobaran api sebagai lambangnya, yaitu kita hanya menggunakan kata kebakaran menunjukkan suatu kejadian. Ada komunikasi verbal dan ada juga komunikasi nonverbal. Apa itu nonverbal? Nonverbal merupakan suatu tindakan, atribusi yang melebihi dari kata-kata yang dilakukan oleh komunikator ke pihak lain atau komunikan dengan melakukan pertukaran makna. Seperti contohnya yaitu nada suara, penekanan suara, dan pandangan mata seorang komunikator, serta mimik wajah dan gerakan tangan untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh komunikator ke komunikannya. Secara singkatnya saja, nonverbal ini yaitu selagi bukan kata-kata itu termasuk ke dalam nonverbal, dikategorikan ke dalam sebagai nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrebing, yaitu tingkat
kepercayaan dari pembicaraan orang tidak melebihi dari 7-10%. 7% ini dari kepercayaan orang dari bahasa atau kata. Dan 45% kepercayaan orang dari bahasa atau kata. 45%. Lalu kemana 55%-nya lagi? Yaitu orang lebih percaya kepada bahasa nonverbal kita daripada bahasa verbal yang kita rangkai. Tetapi bahasa nonverbal ini saja tidak cukup dijadikan sebagai komunikasi. Harus ada bahasa verbal. Bahasa nonverbal saja tidak cukup dijadikan sebagai sebuah komunikasi. Harus ada bahasa verbal sebagai pelengkap. Barulah komunikasi itu dikatakan secara utuh. Kita lanjut, jadi ada juga kategori bahasa nonverbal. Kategori yang pertama yaitu pribadi pada individu itu sendiri. Dan yang kedua yaitu budaya. Budaya ini bagaimana suatu wilayah atau pemukiman atau daerah menggunakan atau menunjukkan suatu identitas, bahwasanya itulah kebudayaan pada daerah tersebut. Seperti contohnya yaitu negara Jepang, yaitu membungkuk saat bertemu atau bersalaman dengan orang lain atau masyarakatnya. Dan membungkuk tersebut termasuk ke dalam nonverbal karena itu termasuk kepada body language atau peragaan tubuh. Dan kategori yang ketiga yaitu ada profesi. Profesi ini yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh profesi tertentu, seperti kebiasaan seseorang yang bekerja di level tertentu yang tinggi atau yang memiliki standar tinggi. Dan kategori berikutnya yaitu kebenaran umum. Dari namanya saja yaitu kebenaran, berarti hal ini sudah menjadi kebenaran kebenaran umum atau kebenaran yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Kebenaran umum, kebenaran yang hampir dilakukan manusia di bumi ini. Misalnya kebiasaan mengangguk ketika bila ada argumen atau pendapat yang setuju, yaitu iya betul, iya benar, iya oke. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan umum atau kebenaran umum, bahwasanya mengangguk itu menandakan bahwa kita mengiyakan atau kita menyetujui apa yang disampaikan atau yang kita dengar. Seperti halnya ketika kita sedang bersedih, pasti kita akan mengeluarkan air mata. Itu sudah menjadi hukum alamnya gitulah, sudah menjadi hukum alamnya bahwa bersedih pasti akan mengeluarkan air mata, dan ketika bahagia kita akan tertawa. Dan kategori yang kelima yaitu random atau acak. Misalnya pada saat seseorang berbicara kemudian ia bersin, bersin ini tidak akan mengubah pesan apapun yang disampaikan oleh komunikator ke komunikannya. Ataupun pada saat kita batuk, saat melakukan sebuah komunikasi, itu menandakan bahwa perspektif kita bahwa oh
ini orangnya lagi flu, lagi sakit. Tapi ini tidak akan mengubah isi pesan apapun. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu repetisi. Repetisi yaitu mengulang gagasan pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalkan mengangguk saat mengiyakan ataupun menggeleng saat bilang tidak. Dan hal ini terjadi secara bersamaan. Iya, iya, oke, iya, gitu. Jadi mengulang pesan yang disampaikan secara verbal. Dan fungsi yang kedua yaitu substitusi. Substitusi ini yaitu menggantikan lambang-lambang verbal tanpa mengeluarkan kata-kata. Misalnya, memanggil seseorang dalam keramaian. Tidak mungkin kita memanggil seseorang dalam keramaian itu berteriak. Pasti kita akan melakukan komunikasi secara nonverbal, yaitu dengan cara melambaikan tangan ke orang yang dituju. Dan fungsi berikutnya yaitu kontradiksi. Kontradiksi ini menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalkan nih, memuji tapi mencibir. Itu gimana? Memuji tapi ia juga mencibir. Ih, cantik ya. Cantik. Dan contoh lainnya yaitu seperti ini. Ih, pintar ya. Pintar ya. Kayak tidak sesuai antara pesan verbal dan nonverbal. Jadi kondisi-kondisi ini banyak dimanfaatkan untuk merahasiakan inti dari pembicaraan. Dan fungsi yang keempat yaitu komplimen. Komplimen ini yaitu melengkapi makna pesan dari bahasa verbal. Contohnya seperti mimik wajah. Itu pada saat kita menyampaikan sesuatu yang sedih atau yang mengharukan, kita pastilah memasang atau mengeluarkan mimik wajah sesuai dengan apa yang kita sampaikan secara verbal itu, yaitu mimik wajah sedih. Tidak mungkin pada saat kita sedang sedih kita malah menunjukkan bahwasanya kita tertawa gitu. Pastilah sesuai dengan apa yang kita sampaikan secara verbal, yaitu sedih, yaitu mimik muka kita sedih. Kalau kita senang ya kita tertawa gitu. Ya, itu melengkapi dari pesan verbal tadi. Dan fungsi yang berikutnya yaitu asentuasi. Asentuasi ini yaitu menegaskan pesan verbal, menegaskan pesan atau makna pesan verbal. Misalnya, memukul meja sebagai luapan kekesalan. Dan contoh lainnya yaitu menendang apapun barang di sekitar kita saat kita sedang merasa kesal ataupun kecewa. Dan bagaimana pula komunikasi verbal di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi atau lembaga, yaitu komunikasi verbal memberikan informasi yang berkaitan dengan produk berupa
iklan, brosur, ataupun logo. Itu termasuk sebuah komunikasi verbal di sebuah perusahaan atau lembaga. Dan bagaimana pula komunikasi nonverbal di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa event-event atau promosi yang merupakan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di perusahaan juga dilakukan dengan interaksi tatap muka dengan konsumen, masyarakat, publik, ataupun klien. Itu bisa dilihat dari cara berpakaian yang rapi, yang sopan. Itu mengidentifikasi bahwasanya kita sebagai pimpinan atau sebagai orang di sebuah perusahaan menghargai atau memberi penghormatan kepada klien. Jika kita berpakaian acak-acakan, tidak rapi, itu menandakan kita tidak menghargai atau kita tidak bersifat acuh atau meremehkan klien kita. Jadi, dan apakah Anda tahu kapan atau ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan teman, dengan keluarga, kapan verbal digunakan dan kapan nonverbal dikeluarkan atau diekspresikan gitu. Dan kapan pula bahasa verbal dan nonverbal saling berinteraksi saat komunikasi terjadi. Dan kita sebagai komunikator itu harus tahu kapan menggunakan bahasa verbal, kapan menggunakan nonverbal, dan kapan menggunakan keduanya atau saling berinteraksi gitu. Tapi pada komunikasi yang secara utuh ini menggunakan keduanya, yaitu verbal dan nonverbal. Itu baru dikatakan sebagai komunikasi yang utuh. Jadi terjawab sudahlah kebingungan kita selama ini, yaitu kenapa sih pada saat kita berbicara, kita melakukan ini, kita menggerakkan tangan, kita mengerutkan dahi, kita dan memfokuskan tatapan kita. Ini sudah jelas seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ini termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, dan ini terjadi secara spontan dan langsung dan tanpa dibuat-buat. Dan gerakan-gerakan itu terjadi secara alamiah pada saat kita melakukan sebuah komunikasi. Tidak ada komunikasi yang hanya menggunakan bahasa verbal seperti robot. Dan jadi untuk jadi pembicara yang handal dengan keseluruhan dengan keseluruhan bahasa nonverbal yang tadi kita analisis adalah ketika Anda benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi atau public speaking Anda. Jadi itulah kenapa untuk menjadi pembicara atau komunikator yang handal, kita harus bisa memanfaatkan benar-benar memanfaatkan kemampuan komunikasi atau public speaking. Itulah materi kita pada video kali ini. Banyak maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.